pilkada ini dimenangkan oleh nomor 1 yaitu pasangan Sahabat. Kalau sekarang posisinya kita ya menerima hal itu. Memetik anggur di kebun tetangga. Ya. Hati riang sambil bernyanyi. Setelah menang jangan terlena. Ya. Rakyat menunggu bukti dan aksi. Langsung saja kita panggilkan Dian dan Dapi. Oke, thank you semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami berdua di PodX Podcast Extra FM. Udah lama kita nggak main bersama ya, Yan, ya? Iya, Bang. Sibuk sih kamu di Medan ya? Aduh, iya Bang, lagi sibuk-sibuknya karena mau UAS, Bang. Oke, tapi walaupun sibuk tetap ya harus pulang untuk menggunakan hak pilihnya. Harus, Bang, karena itu menentukan Aceh Singkil ke depannya nanti. Ya, alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan pesta demokrasi pada hari Rabu kemarin gitu ya. Dan ya alhamdulillah juga lancar, Damai yang penting, Bang. Tidak ada kondusif, benturan. aman, nggak ada anarkis Ya. gitu ya. Nggak ada yang ya walaupun mungkin panas-panasan tapi tetap gitu ya kan. Dalam ya apa ya, tidak ada kericuhan gitu Iya, ya. demo-demo nggak ada, Bang. Nggak ada. Ya. Artinya kita bisa menilai masyarakat kita udah cukup oke lah Iya. dalam memahami demokrasi nih, Bang. Sudah mulai cerdas dan Iya. juga kita bisa melihat antusiasme masyarakat untuk Yap. menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu ya walaupun Betul. kita belum tahu nih ada nggak mungkin yang tidak menggunakan hak pilihnya pasti ada kan gitu. Pasti Cuman ada. presentasinya kita masih Iya. belum tahu begitu ya. Betul. Dan ya kita juga sudah sama-sama mengetahui untuk hasil sementara ya. Ya, hasil sementara dari Quick Count, Bang, itu 60% untuk pasangan Sahabat, Safriyadi Hamzah. Iya. Dan 40% untuk pasangan Duha, Abdul Musrid Al-Hidayah. Tapi ini masih quick count, Bang, kan? Masih quick count ya. Kita masih tetap nunggu hasilnya ya. Perhitungan berjenjang dari KIP sendiri itu seperti apa ya? Karena ini penghitungan suara kan masih berlangsung Masih di tingkat berlangsung. kecamatan ya, di tingkat kecamatan sampai nanti di tingkat kabupaten gitu ya. Untuk secara resminya. Ya walaupun lihat quick count ya ada selisih perbedaan yang cukup ini ya 20%. 20%, cukup jauh, Bang, ya. Gitu ya. Dan ya kita lihatlah nanti ya bagaimana KIP itu sendiri akan mengumumkan hasilnya. Nah, Iya. untuk kesempatan kita pada episode kali ini gitu ya, kita akan mengungkap nih ya, kemenangan sementara. Kemenangan sementara. Nanti diumumin gitu ya, Iya. hasilnya seperti apa gitu ya. Dengan para narasumber yang sudah kita undang ya. Ada dari tim pemenangan Sahabat ya. Ini diwakili oleh wakil ketua tim koalisi dan juru bicara koalisi ya. Dari Sahabat ada Bang Fairuz Ahyar. Silakan. Oke. Ya. Silakan Pak Fairuz, dan juga ada ketua tim pemenangan Duha, ada Ibu Frida Siska Sihobi. Silakan Bu Siska. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, silakan ya. Allah ya. Ini senyum-senyum apa nih ya? Senyum apa itu? Senyum-senyum apa ya? Ada yang senyum mungkin bau-baunya menang. Lah, yang jelasnya udah ngomong gitu ya, udah jelas. Senyum yang juga walaupun meskipun kalah tapi tetap senyum gitu ya. Ini masih sementara sih ya gitu ya. Oke, dan kita tahu nih masih menunggu ya semuanya ya. Oke, gimana dari Bang Fairuz, sehat ya Bang? Alhamdulillah. Kita kok couple nih ya? Iya, 3 warna hitam semua. Sama kasih sekali juga. Nampaknya kita janjian. Iya. Dominan hitam sekarang. Oke, baik. Berarti kesibukan setelah hari pencoblosan apa nih dari Bang Fairuz ini? Yang tentunya dari kita ya, di tim koalisi, tugas utama adalah mengawal
mengawal suara-suara di setiap tingkatan yang mungkin hari pertama itu di tingkat TPS, ya kan? Setelah di tingkat TPS kemarin masuk di tingkat kecamatan, ada beberapa kecamatan yang sudah selesai, yang mungkin hari ini masih bergulir di kecamatan. Nah, kita kawal sama-sama suara-suara yang sudah dihitung sampai nanti mungkin kita ini di keep ya, sembari ya mungkin dari kita ya mungkin hari ini berdasarkan real count dari kita sendiri, gitu kan. Mungkin banyak tamu-tamu di rumah sudah mulai artinya berdatangan gitu kan, yang melihat berita-berita di luar bahwasanya pilkada ini dimenangkan oleh nomor 1 yaitu pasangan Sahabat. Nah, makanya hari ini juga kita tamu-tamu mulai berdatangan di tamu Oyon, Zah, kita juga sembari mendampingi, ada yang kita dampingi, yang ada juga yang enggak gitu kan. Kita fokus di persoalan-persoalan. Tapi sudah deklarasi kemenangan ya? Iya. Insya Allah dari setelah kita real count itu di jam, kalau nggak salah saya di jam 10 kita sudah menerima hasil di seluruh TPS. Tinggal kalau nggak salah terakhir itu di satu TPS lagi yang belum. Tapi pada saat kita press release ya itu sudah masuk semua. Terakhir itu Pulau Banyak, ada yang namanya desa Pulau Balai apa Pulau Bagu, saya lupa. Itu satu TPS lagi yang belum. Itulah berdasarkan hasil real count kita di lapangan ya kan. Karena ya memang dikuatkan dengan saksi-saksi kita di setiap TPS yang memang real hari ini bekerja semangat untuk mengawal suara Pak Oyon dan Pak Hamzah. Itu artinya data yang masuk ke tim pemenangan dari 01 sudah hampir semuanya gitu. Sudah semua. Bukan hampir semua lagi, sudah semua. Tinggal satu C1 TPS tadi, Bang. C1 enggak, kalau hari ini per hari ini C1 asli itu udah lengkap semua. Udah lengkap semua. Enggak ada yang tertinggal. Belum, tidak ada yang tertinggal satu TPS pun. Cuma tinggal kita mengawal di tingkat-tingkat kecamatan masing-masing. Berapa selisihnya dari data? Dari data ya, saya harus buka data ya kan. Berdasarkan hasil real count kita ya kan. Iya. Nah, kalau dari real count kita, total suara yang masuk itu 75.855 suara. Ya kan, pasangan Sahabat itu ada di 44.804 suara. Iya, kurang lebih hampir 60% lah ya. Di pasangan Duha itu sekitar 31.051, berkisar di 40% suara yang masuk, tersebar di setiap kecamatan. Juga kita lengkap datanya. Ya, selisih hari ini bisa kita katakan 13.753 berdasarkan C1 kita ya, yang kita terima dari seluruh saksi kita yang ada di lapangan. Mungkin itu dulu dari kita kan. Oke, dari Bu Siska nih melihat hasil sementara ini seperti apa, Bu Siska? Dalam politik itu biasa. Iya. Jadi saya pikir itu hal yang tidak terlalu spesial lah. Dan paling nanti itu evaluasi. Evaluasi bagaimana masyarakat sipil kan dalam pola memilih pemimpin, ya kita evaluasi. Nah, jadi kalau sekarang posisinya kita ya menerima hal itu. Menerima ya. Bahkan sudah ada konferensi pers dari Pak Dul sendiri mengaku ya, Bu Siska. Itu video apa tuh yang malam video amatir ya? Itu. Malam itu sudah menyatakan beliau, walaupun tidak resmi kan, kita menghitung cepatnya kan polanya juga pakai aplikasi. Iya. Jumlahnya hampir sama seperti itu dan itu sudah legowo Pak. Udah legowo ya. Karena itu memang hasil yang real karena kita pakai patokannya bukan C1. C plano langsung. Ya memang kalau setiap pertandingan tuh ya ada kalah, ada yang menang, nggak mungkin dua-duanya menang gitu kan, nggak mungkin juga dua-duanya kalah gitu kan, harus ada satu gitu kan. Oke. Tapi tentu dari Bu Siska sendiri ada sebuah evaluasi ya. Evaluasi seperti apa yang mungkin akan dilakukan? Intinya kalau evaluasinya itu yang pertama kan,
Duha itu benar-benar memberikan visi misi itu clear. Mana yang untuk rakyat, mana yang untuk pembangunan. Itu jelas. Dan itu sudah didiskusikan di Bapeda. Bahkan sampai angka yang akan digulirkan pada saat menang tahun per tahun itu dengan pola penduduk kita itu dan jumlah masyarakat itu sudah jelas. Tapi sepertinya itu tidak memberikan efek. Tidak memberikan efek ke masyarakat bahwa visi ataupun program itu bisa membantu masyarakat. Nah, kita nggak tahu nih apa yang menjadi penyebab itu tidak selera masyarakat. Nah, itu yang akan kita kaji lah ke depan. Karena clear kalau kita 10 program Aceh Singkil Mende, 15 program itu infrastruktur di situ semua, itu tercatat rapi. Dari Pak Pairul sendiri, apa yang menjadi faktor kemenangan 01? Ya tentu begini, dalam proses kita berpemilu ya, khususnya di pilkada adalah mencari seorang pemimpin itu adalah representasi dari keinginan masyarakatnya. Itu dulu. Nah, ini juga kita setiap setiap waktu ya di dalam beberapa ini diskusi kita gitu kan, kita selalu mengkaji, menganalisis yang namanya representasi masyarakat itu kemana gitu. Apa sih yang menjadi kebutuhan mereka gitu? Apa sih yang menjadi keinginan mereka terhadap Aceh Singkil ke depan? Kita selalu buat analisis SWOT itu. Ya, kita lihat keinginan masyarakatnya, baru kita cocokkan dengan kekuatan yang ada, kelemahan yang ada, di situ peluangnya di mana, ancamannya seperti apa. Ini terus kita gulirkan dengan program yang sudah kita inikan. Jadi yang mana yang kita maksimalkan sehingga ketika kita melakukan kampanye itu relevan dengan konteksnya yang menjadi keinginan masyarakat. Salah satu contoh misalkan ketika kita berkunjung di setiap desa, hampir seluruh desa, ternyata seleranya sama gitu. Persoalannya hampir sama. Keinginan masyarakat adalah ya mungkin karena dua ini sudah pernah menjabat gitu ya. Masyarakat punya persepsinya di sana gitu loh. Yang ini mereka rasakan seperti ini gitu kan. Ketika di masa Pak Oyon mereka rasakan seperti ini gitu. Ketika di masa Pak Dul juga mereka merasakan. Nah, kesimpulannya ada di masyarakat gitu. Artinya dengan hasil yang hari ini kita lihat ya kan, keinginan masyarakat itu merindukan sosok yang Pak Oyon. Artinya apa? Ini yang menjadi representasi dari masyarakat itu. Apa yang dibutuhkan masyarakat ketika Abang turun ke lapangan? Karena kan tadi Abang bilang hampir rata-rata itu sama. Ya. Yang dibutuhkan masyarakat adalah yang pertama pergerakan ekonomi dari sisi pembangunan infrastruktur yang ada. Karena kenapa? Dengan masuknya banyaknya pembangunan infrastruktur di daerah kita, pergerakan ekonomi itu ada. Apalagi misalkan artinya ya contoh ya mungkin Kak Siska dulu yang pernah ada di kepemimpinan sebelumnya gitu kan. Kalau saya cuman hanya di setengah perjalanannya Pak Dul gitu kan, masuk di dalam kepemerintahan gitu. Nah, artinya pergerakan ekonomi, pembangunan infrastruktur itu yang dirasakan. Satu contoh misalnya dulu Pak Oyon membangun jalan A gitu kan. Nah, bukan Pak Dul juga tidak membangun gitu loh, tapi di tempat yang lain, tapi jalan yang ada ini sudah mulai terasa sakit perut melewatinya gitu kan. Nah, akhirnya masyarakat yang di daerah itu merasakan ya ini perlu dibangun lagi gitu. Ini perlu dilanjutkan gitu, apalagi yang tertunda gitu, ada yang masih setengah gitu kan. Ini yang mungkin yang kita dapati di lapangan, hampir semua titik ini yang mereka sampaikan kami menginginkan itu kembali. Kami merindukan sosok dari Pak Oyon itu untuk ya bangun kembali Aceh Singkil ini, Pak. Lanjutkan kembali yang tertunda. Nah, kalau dari Kak Siska, Kak, menjawab persoalan tersebut gimana, Kak? Karena kan kalau kita lihat misalnya di kepemimpinan Pak Dul itu kan COVID melanda beliau. Serasanya itu belum 3 tahun kepemimpinan lah. Instruksi presiden tuh kan yang merefocusing anggaran. Apakah ini kemudian bisa dijadikan alasan di kepemimpinan Pak Dul
persoalan pembangunan tadi yang disampaikan Bang Ferus tadi, Kak? Ya, kalau soal ekonomi, dunia pun morat-marit. Kalau soal itu data, by data, bukan kita yang ngomong. 2 tahun itu masa COVID, 1 tahun pemulihan. Termasuk juga APBN, dunia, Bank Dunia, semua. Nah, ya pasti itu jadi alasan. Dan itu kita tahu lah itu menjadi bahan yang untuk menegatifkan kepemimpinan Pak Dul. Udah pastilah itu. Nah, makanya kita tawarkan kepada masyarakat, ini bagianmu. 10 program Aceh Mende itu ini bagian masyarakat. Seragam gratis. Uang saku bagi pendamping pasien rujuk. Ya kan? Kemudian banyak lagi, dan itu bagian rakyat. Bagian rakyat, bukan bagian segelintir orang, sekelompok orang. Nah, ternyata ini tidak menjadi alasan bahwa masyarakat memilih Pak Dul. Ini pasti adalah faktor lain yang akan kita kaji kenapa tidak dipilih oleh rakyat. Nah, soal pembangunan, tidak ada bupati manapun kalau ada uang pasti ada pembangunan. Tidak ada, pasti akan dibangun. Pasti. Apalagi kalau ada dana APBN, pasti akan dikejar. Siapapun bupatinya. Nah, ini yang perlu pemahaman kita semua kepada masyarakat, termasuk anak muda lah di situ, memberi pemahaman itu. Tapi pada konteks hari ini di Aceh Singkil itu nggak jalan. Itu nggak jalan. Jadi artinya ya kita evaluasi ke depan. Nggak tahu kita ke depannya seperti apa. Jadi kita sekarang posisinya ya kita sudah berbuat maksimal. Kita sudah berbuat maksimal. Kalau dibilang itu hanya janji loh. Memang politik itu harus ada janji. Kalau nggak mungkin kita mencalon nggak ada janji. Nggak ada janji gitu ya. Kan apa mau dibuat gitu. Apa yang kerjakan? Tapi nggak mungkin. Betul. Betul. Yang harus kita pahami ya. Tapi begitupun ya, boleh buat lah. Itu sudah hadirnya Pak Dul. Padahal sebenarnya endorsement sudah banyak dilakukan, mulai dari Kaisang, semua. Menteri Dito, bahkan belakangan Ustadz Abdul Somad juga, tapi ternyata itu juga belum mampu gitu ya, Bu Siska ya. Tidak sampai pesan itu ke dalam hati masyarakat karena memilih dengan hati ya. Jadi kalau dia memilih dengan hitung-hitungan ya itu walau-walau. Tapi menariknya begini Kak, ketika kita bicara strategi lah misalnya. Data KIP itu kan menunjukkan 60% Bang ya. Pemilih kita tuh anak muda loh. Milenial apa Gen Z. Apakah kemudian program dari 02 ini dari 02 dulu tidak mampu sampai ke mereka, misal baju gratis, apalagi untuk melayat. Karena kan kayak di generasi kami kan kayak apa sih kan kami nggak menerima dampaknya atau gimana Kakak menjelaskan ini? Kalau itu malah yang kita khususkan itu soft skill dan hard skill ya, untuk masyarakat itu clear. Itu bahkan Pak Dul sudah bilang ke kita, itu nanti kalau ada program saya kasih sama Udo Dayat. Jangan ikut campur lah. Mau dari APBD, mau dari APBA, mau dari APBN silakan. Nah, itu sampai ke masyarakat, makanya kita banyak simpul pemuda milenial itu banyak. Tetapi lagi-lagi ini kan kita tidak tahu nih di hari H. Kenapa udah sampai ke mereka jelas. Mau pilih, mau. Ini programnya nyandar nggak di otak kamu? Nyandar. Paham kami Bu. Kok di hari H ternyata 70%, berapa persen ya? 70.000 ya? 70.000 tuh komponen orang pemilih kan berapa persennya kan pemuda? 60%. 60%-nya kan pemuda. Ya artinya apa? Ya mereka nggak suka dengan program itu berarti. Nggak senang dengan program itu. Jadi kita clear lah. Udah dikasih waktu 60 hari buat ngenalin itu gitu ya. 60 hari kampanye. Tapi ternyata juga belum mampu begitu ya. Kalau dari Pak Fairu sendiri seperti apa melihatnya? Ya, kembali lagi sih sebetulnya. Pemimpin itu adalah representasi keinginan dari rakyatnya. Nah, artinya masuknya opini-opini, isu-isu politik yang dibawakan oleh misalkan ya tim Duha sama tim 1, ternyata tim sahabat ini lebih sampai pesannya. Bukan hanya sampai di pikiran, sampai ke hati gitu kan. Jadi ketika misalkan hati sudah berbicara gitu kan, keinginan atmosfer masyarakat juga, gelombang massa juga kita rasakan gitu kan. Jadi saya rasa ini bukan masalah program yang mungkin tidak diterima gitu loh, tetapi
lebih kepada keinginan nih. Saya prihatin nih dengan kondisi daerah ini. Saya prihatin melihat kondisi daerah. Wow, makanya kita gabungnya di sini gitu. Banyak kok juga di kita anak-anak muda gitu kan. Ya terutama saya lah dulu kan. Salah satu bisa dikatakan ya partai politik yang mungkin dari ya anak muda gitu kan. Nah, jadi makanya kembali kita kepada konteks itu, kita masyarakat Aceh Singkil hari ini menginginkan, merindukan sosok yang bisa membawa Aceh Singkil ini lebih maju ke depan. Jadi makanya konteks itulah yang menjadi euforia masyarakat hari ini, keinginan masyarakat hari ini, pesta rakyat kita hari ini mengarahnya ke pasangan sahabat. Pesan ini yang kita sampaikan terus. Yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kita diskusi pun dimanapun kita duduk, kita diskusi. Ayo kita renungi. Kita melihat bukan hanya dengan mata kita hari ini gitu. Yuk kita merasakan. Saya rasa kita ini juga punya feeling ya. Feeling terhadap bagaimana melihat kondisi daerah itu hari ini. Terlepas apapun persoalan kondisi sebelum di masa kepemimpinan mereka sebelumnya. Tapi yang jelas masyarakat Aceh Singkil hari ini ya sudah menentukan pilihannya, menginginkan arahnya adalah pembangunan infrastruktur yang lebih baik di Kabupaten Aceh Singkil. Melihat Aceh Singkil ini lebih maju ke depan. Oke. Ini bintang tamu kita suruh ngomong aja nih. Kita kasih minum dulu ya. Kita kasih Panggil dulu barista keren kita nih, Pak. Oke. Badak. Waalaikumsalam. Oke. Kopi ya, Dak ya? Oke. Biar makin relax ya Kak. Oke. Orang tuh. Dia minta letter gua. Dia. Aku bukan sekedar ngajar. Minum nih Bang. Oke. Ya. Ada pertanyaan dari netizen ya. Iya. Sebenarnya Muak netizen ya? Netizen yang mana nih? Yang Budiman atau yang mana nih? netizen yang budiman. Netizen yang Budiman. Kita coba, Kak. Iya. Ada cluenya. Coba tos dulu. Oke. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan dari netizen, Bang, Kak, sebelumnya saya minta maaf. Iya. Pertanyaannya seperti ini. Oke. Apa yang menyebabkan money politik sangat terasa dalam pilkada kali ini? Itu pertanyaan dari netizen. Tapi ini ada pantun dari saya. Oke, so. Khusus buat abang-abang dan kakak-kakak ya kan. Iya. Balas nih Kak. Memetik anggur di kebun tetangga. Ya. Atiriang sambil bernyanyi. Setelah menang jangan terlena. Iya. Rakyat menunggu bukti dan aksi. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Dak ya. Oke. Ini tadi dijawab nih pertanyaannya nih. Netizen yang Budiman memang luar biasa ya. Oke. Pertanyaannya. Nah, siapa mau jawab duluan? Kasih senior. Oke, boleh. Kita Silakan. kan harus hormat senior. Oke, silakan. Soal money politik ya, uang. Jadi itu juga jadi bahasan di seluruh pileg dan pilkada. Kan banyak ketua-ketua partai di atas bahwa bagaimana pemilu itu bisa meminimalkan money politik. Tapi tidak ada ketegasan di dalam secara hukum Panwas, kemudian untuk melindungi itu, memaksimalkan melindungi itu. Kalau kita pikir semuanya setiap pilkada dan pileg itu dilakukan. Kalau tidak dilakukan bagus selesai nyolong. Bahkan begitu banyak. Jadi artinya kalau saya beranggapan, oke silakan saja sih membuat seperti itu. Ya. Ya kan silakan saja. Tapi berhitung dong. Karena kita menjabat 5 tahun. Iya. Kita menjabat 5 tahun. Kalau Enggak, Pak, itu Itu ada Miss. kodok.
Pondoknya masuk ruangan. Karena dia agak seram pembahasan punya dia, Kak. Oke, lanjut. Benar, Kak? Kalau konteksnya kita ingin memenangkan pilkada dengan itu juga akan Ya. tidak mungkin tidak mengembalikan uang kan modal yang dari keluarga. Dan itu semua tergantung, saya akan lagi tergantung ke masyarakat. Bisa saja dia mengambil uang banyak tetapi memilih sesuai hati nuraninya kan. Silakan saja itu. Tapi kalau untuk money politik ini yang harus tegas adalah para perangkatnya. Panwas, KIP, kepolisian dan lain sebagainya. Kalau mereka jalan fungsi mereka itu jalan, saya pikir nggak ada yang berani. Siapapun nggak ada yang berani. Kemudian konteksnya bagi yang menerima, yang memberi, ya kan? Yang menerima, yang memberi itu sama-sama dihukum. Dan konteksnya itu jadi efek jerah. Saya pikir itu luar biasa nanti ke depan. Dan ini bahkan anggota Dewan Muslim Ayub kan sudah mengatakan anggota Dewan mau diperpanjang. Minta diperpanjang jabatannya karena nggak sanggup 5 tahun nih modalnya nih gitu ya. DPR RI. Nah ini yang menjadi memang Perludem berapa kali lah itu merilis bahwa money politik luar biasa sekarang ini posisi itu pileg kemarin dan pilkada ini ya. Dari Pak ya, saya rasa hampir sama ya pandangan kita tentang itu karena juga ini bisa kita katakan krisis kepercayaan juga terhadap ini. Tapi yang jelas adalah ayo sama-sama kita kawal demokrasi ini dengan baik. Karena para pendiri negara ini yang membuat asas negara ini adalah salah satunya demokrasi, gitu kan? Ya kita kawal dengan baik. Harapan kita ke depan para pemangku kebijakan di segala tingkatan ya untuk berbicara lebih fokus terkait dengan ini. Saya rasa itu. Aceh Singkil ini kan dibangun harus kolaborasi, Bang. Jelas. Nah, kita melihat ini, Bang. Polarisasi masyarakat ini kan terasa kali, Bang. Polarisasi dalam bentuk keterbelahan masyarakat ini 02 di pilkada ini. Pilkada ini ya. Nah, bagaimana strategi tim Abang lah bersama Pak Oyon untuk merangkul nih teman-teman yang mungkin kemarin terbelah? Saya rasa sangat clear ya di dalam penyampaian kita pada saat konferensi pers. Pada saat pers rilis kemarin, ya Pak Oyon menyampaikan kemenangan ini milik masyarakat Aceh Singkil. Kita tidak ada lagi beda-beda. Kita semua sahabat, ya kan? Ayo kita bangun Aceh Singkil ini dengan baik ke depan. Jadi saya rasa statement itu sudah bisa kita kunci. Bahwasanya kita menginginkan dari pasangan sahabat akan ada rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi hubungan yang mungkin hari ini bisa kita seperti yang disampaikan tadi terbelah-belah, terkotak-kotak ya kan. Ada 02, ada 01. Tetapi hari ini kita melihat juga pasca dari pilkada kita gitu loh. Hanya kok kita dari tim 02, tim 01 udah mulai duduk bareng, udah selesai pilkadanya. Artinya apa? Ini pelaku-pelaku utama gitu. Pelaku-pelaku utama yang memang garis terdepan di 01 dan di 02 sudah mulai duduk ngopi bareng. Dan kita berharap juga sampai ke tingkat desa. Udah bisa artinya ya udah kita hilangkan yang namanya si 01 dan 02, kita semua sahabat. Kita semua keluarga, kita semua masyarakat Aceh Singkil. Tidak ada lagi blok A, blok B, blok C. Udah cukup lah. Selesai masa pilkada. Toh juga kita juga harus apresiasi ya. Apresiasi walaupun belum resmi ya Kak ya. Kami juga menunggu nih. Kami berharap juga ada statement resmi gitu kan. Dari tim 2 gitu atau bukan kadulnya langsung gitu kan menyatakan tentang masalah kemenangan ini gitu kan. Sehingga nanti ya bahwasanya di 2 kandidat kita sudah ada kesejukan. Sehingga nanti ya ke bawah juga. Walaupun hanya ini masih antara kita. Toh juga kita sama Kak Siska hari ini sudah duduk bersama gitu ya. Karena seperti statement Kak Siska di awal, di dalam kontestasi itu biasa ada menang kalah. Tetapi bagaimana cara kita ini meramu
ya kita juga butuh masukan dari kawan-kawan dari tim Duha ke depan, bagaimana kita meramu, merapihkan ini kembali sehingga tidak ada gap-gap di antara kita. Tapi ada rencana nggak mempertemukan Pak Oyon dengan Pak Dul? Ya, kita menginginkan itu. Oke. Biar yang di atas sudah sejuk gitu kan sampai ke bawah gitu kan. Ini minta di bawah sejuk. Kita pun berantem belum ada statement ya. Takutnya masih. Jadi kita berharap juga, kita juga sudah melakukan hal-hal, artinya di tim sahabat sudah membahas ini, sudah artinya detail lah membahas bagaimana merekonsiliasi ini. Ya mungkin nanti ditambahi sama Kak Siska, kalau kata Kak Siska bisa kita selesaikan, ya kita selesaikan. Kalau dari tim Duha gimana Kak? Apakah mungkin oposisi atau gimana nih Kak? Untuk ke depannya nih Kak? Kita di fraksi, kalau yang ada fraksi di tim Duha itu kan fraksi Gerindra. Fraksi Gerindra. Kalau di Hanura tim sahabat kan. Ya, kemudian Nasdem itu di sahabat. Walaupun itu bergabung banyak hal. Saya pikir kalau itu di fungsi pengawasan anggota DPR, sekarang fungsi pengawasan anggota DPR, kalau bicara oposisi udah nggak enak lagi. Kenapa? Karena di Prabowo nggak ada oposisi kan ya. Jadi rangkul semua. Rangkul semua ya. Sampai PDIP semuanya kan walaupun belum masuk tapi kan sudah mulai melakukan pembicaraan. Nah ini membangun bersama kan. Itu patut kita contoh. Walaupun sebenarnya oposisi itu penting. Iya. Biar sehat demokrasi. Karena untuk melihat semuanya itu agar berjalan dengan balance, berimbang. Tidak semuanya kebijakan itu yang berpihak clear kepada rakyat, tidak semuanya. Nah itu yang harus dievaluasi itu menurut saya. Tapi kalau saya dulu di DPR, saya memang oposisi. Beberapa kali pemerintahan itu termasuk pemerintahan Oyon dan Pak Makmur, saya oposisi. Pak Dul. Oyon Pak Dul. Pak Makmur dulu. Pak Makmur dulu sebelum bergabung. Iya, itu pun bagian kita sering mengkritisi saya termasuk. Kemudian Pak Oyon. Masa Pak Dul kan cuma 2 tahun kalau salah. Terus kita lebih rumit kita berada di posisi pendukung. Kenapa? Banyak kebijakan itu yang harus kita amankan. Lebih mudah kita berada di oposisi, babal aja terus. Pengalaman. Posisi tidak ada tadi ngaling-ngaling lah. Kalau misalnya pembagian bantuan, saya ditinggal. Konstituen saya pasti ditinggal. Tidak ada itu. Tapi clear waktu itu yang saya siapkan. Nah, masa Pak Dol kan masa waktu untuk dukung namanya kan. Ya itu lebih berat sebenarnya. Nah, nanti Pak Irus rasakan itu. Mana beratnya kita di posisi yang mengamankan segalanya. Karena bagaimanapun kan kita ini banyak hal yang ikut ya kan Pak Irus kan ya. Ya belum tentu juga yang tapi kami yakin. Tapi kami yakin bahwasanya kawan-kawan yang ada ya tetap fungsi pengawasan itu akan berdiri tegak, tetapi juga yang ada di parlemen hari ini adalah cinta terhadap daerah. Saya yakin nih, sehingga nanti untuk masalah kalau kata Kak Siska tadi mengawal ya. Saya rasa semua yang baik akan kita kawal. Kalau itu urusan rakyat tidak ada lagi, clear itu harus ada. Harus semua kita kawal. Bu Siska, apa yang menjadi penyebab kenapa mohon maafnya mungkin basis Dul ini suaranya malah kalah di situ? Ya hanya satu, ketidakpercayaan. Itu saja. Karena bagaimanapun kita sudah sampaikan. Bahkan Pak Dul itu menyampaikan satu tunggal kapal. Satu kapal kita kemarin. Ojo lali karo Jawane, jangan lupa sama Jawanya. Itu sebenarnya kampanye yang udah kepada rasis ya. Itu tidak terlalu oleh sahabat tidak terlalu di framing ataupun diadukan segala. Nah, nyatanya di kantong-kantong Jawa ya itu clear lah. Bukan karena apa-apa. Artinya kita sudah sampaikan misi kita ini, program kita ini, orangnya ini, ya kan?
Nah, silakan dipilih. Nah, ternyata tidak percaya tuh. Ya itu kita memang harus mengintrospeksi diri, saya pikir seperti itu. Nah, artinya saya tidak tahu bentuk kepercayaannya itu tidak seperti apa, karena kita juga belum turun ke bawah ya. Belum turun ke bawah, kenapa tidak percaya sama Pak Dul, ini begana dan sebagainya. Atau ada faktor X, misalnya yang tidak kita duga di situ, ternyata beralih semua, itu juga kita belum konfirmasi lah ke mereka. Nah, kalau sebagai calon, ya itu harus menerima dengan fakta bahwa di kantung-kantung suara Jawa kita banyak kalah. Jadi artinya ya harus introspeksi ke diri. Saya pikir juga begitu, dan Pak Dul orangnya tawadu kok. Ya udahlah, kalau memang aku boleh buat udah tak. Iya. Gitu. Kalau dari Pak Fairuz sendiri, kok bisa nih merebut nih artinya di kantong-kantong basisnya Pak Dul sendiri? Pas strategi yang dilakukan. Sebetulnya begini, lagi-lagi konsep dasarnya ya. Konsep dasarnya adalah kita ketika turun ke setiap wilayah, ke setiap desa, kita mendengarkan gitu kan. Nah, di situ kita analisis gitu loh. Apa sih yang menjadi faktor kekuatan kita di situ gitu? Apa sih menjadi faktor kelemahan di situ? Ya kan? Terus apa peluang kita? Serta apa ancaman dari pihak lawan di situ? Kan gitu nih posisinya. Makanya saya bilang kita di tim sahabat, kita terus berdiskusi mencari solusi. Jadi bukan hanya di basis suara kita besar gitu kan, kita evaluasi. Kita maksudnya kita terus mencari kelemahan-kelemahan kita sehingga itu bisa menjadi kekuatan penuh untuk kita. Sama ketika misalkan di lumbung-lumbung suaranya basis-basisnya Pak Dul gitu kan. Nah, kita evaluasi juga di situ, kita masuk gitu loh. Tim pemikir di kita itu terus update. Kenapa kita update terus gitu loh? Karena agar kita tahu sejauh mana sih kita bisa di situ. Sejauh mana kita bisa masuk, sejauh mana kita bisa diterima oleh masyarakat di situ. Apa sih yang poin yang bisa kita lempar, artinya kita bawa ke situ sehingga hati masyarakat itu bisa kita rebut. Jadi makanya di kita terus hal-hal ini terus kita lakukan. Karena kenapa? Kalau menurut pemahaman kami pemahaman kami di dalam tim sahabat ya, khususnya koalisi inti ya, handphone aja perlu di-upgrade gitu loh. Berapa bulan gitu loh kan gitu kan, update itu kita minta update lagi gitu kan. Jadi ini yang menjadi kita juga ya, terus mengkaji gitu, buka analisisnya seperti apa. Jadi dasar-dasar inilah yang terus kita terapkan. Saya lihat itu efektif, sangat efektif. Kenapa? Ya karena mengetahui lebih jauh persoalan itu kan lebih mudah untuk kita bisa menyelesaikannya. Gitu. Tapi kan Bang, kalau kita lihat, apa sih yang menjadi kebutuhan mereka selama ini? Bukannya nih ya konotasinya, kan Pak Dul sering rewang nih. Tentu kan di sana Pak Dul mendapatkan aspirasi segala macam. Apa bedanya dengan strategi yang misalnya tim Abang gunakan untuk melihat apa sih problem orang ini? Terjebak dengan rewangnya. Ya. Saran juga. Kalau kita lihat, Pak Dul kan setiap hari lah kita cari pasti rewangan, dialog. Pasti kan gini. Juga. Jadi gini, seorang kandidat dia tidak sempat berpikir detail ini strategi itu seperti apa. Ya, walaupun dia mendengar, mungkin keluar dari situ dia mungkin datang masukan yang lain, datang ini yang lain. Sehingga yang persoalan ini tadi tidak tersampaikan kepada tim. Ya. Dan tim tidak ada evaluasi di situ gitu. Nah, di kita bukan artinya ya kandidat kita masukkan, tetapi kita terus mencari informasi. Nah, kalau misalkan persoalan-persoalan artinya yang diinginkan oleh Pak Dian tadi gitu kan, ya kami juga nggak bisa buka di sini dong. Ini kan dari strategi inti kita. Walaupun sudah menang Bang ya. Ya, walaupun sudah menang, nanti kalau mau datang ya tinggal ambil modulnya sama saya. Siap. Nanti ya. Jadi begitu. Jadi makanya gini. Kita merasakan, kita juga pernah
pada saat kontestasi di pileg. Ya kadang-kadang mungkin terlupakan gitu. Ya makanya kita ada yang nulis atau yang mendengar lah aspirasi. Memang kandidat itu memang harus mendengarkan aspirasi. Nah, setelah itu kita tim perumus juga masuk membreakdown ini semua gitu loh. Membreakdown, menyelesaikan persoalan-persoalan. Oh, ternyata ini ya. Bagaimana menyampaikan ini ke bawah? Itu bagian dari strategi kita gitu loh. Iya. Untuk kembali. Oh, makanya saya bilang kita terus melakukan yang namanya analisis SWOT. Jadi, ketika misalnya kita lihat ada peluang di sana yang bisa kita jadikan sebuah kekuatan, kandidat kita pasang, ini loh yang mau diinikan gitu. Kita terus briefing itu gitu. Nah, sehingga dia tidak, oh ternyata di sini ini yang harus kita inikan. Karena kan setiap desa persoalannya berbeda-beda ya. Iya. Persoalan itu ya berbeda-beda, dan makanya di kita, di tim sahabat, ada menginventarisir persoalan-persoalan yang ada di desa. Yang hari ini sudah kita kelilingi, yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Nah, memang terdengarnya agak akademis ya, akademis sekali. Tapi ya itulah faktanya yang kita jalani gitu. Itulah fakta yang kita apa namanya, kita lakukan gitu di lapangan. Nah, mungkin tidak pernah ada yang tidak nampak di lapangan kayak gitu tuh kan. Nah, itu. Tapi kita pengambil kebijakan di tim koalisi itu ada, dan itu terus kita diskusikan sehingga merumuskan satu, oh ini kebijakan ke depan, oh di sini ini yang kita harus lakukan. Nah, jadi makanya kita evaluasi itu memang sangat capek memang. Evaluasi untuk masalah bagaimana mengambil hati dari masyarakat setempat. Tapi mesin partai jalan. Insya Allah kita pastikan seluruh partai koalisi itu berjalan dengan baik. Karena ya mungkin ada zonanya masing-masing. Yang keluar dari zona mungkin ketua-ketua partai politiknya, tapi masuk ke dalam tim inti untuk merumuskan arah-arah kebijakan. Betul. Tapi Kak Siska melihat basis-basis Jawa tadi, apakah apa nih peluang di situ dilihat sebagai tim kakak, oh ini udah ya pasti, atau memang seperti apa Kak? Apakah memang selama ini Pak Dul tidak pernah menyampaikan ke tim, ini loh permasalahan di desa A, misalnya ini permasalahan di desa B, atau gimana Kak? Itu kan banyak persoalan ya di komunitas kita Jawa. Artinya begini, mungkin karena banyaknya permasalahan yang tidak tertangani. Lagi-lagi kan tidak ada dananya toh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tentang dialog, kedekatan masyarakat kepada Pak Dul jauh lah. Dia lebih dekat pun daripada kita. Kalau itu, dia pun lebih dikenal pun daripada kita. Nah, semua ini kenapa itu bisa kantung dia itu yang banyak kekalahan ya. Bahkan kalau menang itu hanya 2 digit. Kalau kalah itu sampai 3 digit, karena saya mengikuti semuanya itu kan. Nah, ini yang menjadi sebenarnya ada hal tertentu yang tidak saya buka di sini. Nanti kalau kita buka di sini habis saya buka-bukaan dong judulnya nanti. Banyak cerita ya. Ini soalnya. Kemudian masyarakat kita ini kan masih berpikir yang dapat sesaat. Masih seperti itu. Makanya perlu ke depan kita membenahi opini-opini itu di masyarakat. Jadi kita berpikir jangan yang hari ini. Kita harus berpikir bagaimana 5 tahun, bagaimana 10 tahun ke depan. Nah, ini dua-duanya kan kandidat sudah pernah duduk. Sudah pasti ada plus minusnya. Dan di mana-mana kandidat yang baru saja duduk masih teringat minusnya. Di memori ya. Sudah jelas. Kemudian yang lama itu sudah terlupakan. Agak lupaan sedikit gitu ya. Gitu. Jadi artinya ya pada posisi ini Duha kan hanya mengklarifikasi, mengkanter, klarifikasi aja. Sehingga kan saya bilang sibuk kita harus mengklarifikasi sama mengkanter. Sehingga tidak lebih banyak kita mengedukasi tentang isi misi itu tadi. Nah, itulah jelasnya nanti kita ya ke depan lah bagaimana nih yang artinya siapapun itu kemenangan itu ya masyarakat harus memang betul-betul mengawasi. Karena itu pilihannya. Kalau soal bergabungnya Duha ke sana masyarakat ya mungkin pun
kemenangan yang fantastis ini. Iya. Ya kan, kemenangan paling berapa simpul sajalah yang berada di Doha. Nah, itu mungkin nanti simpul yang harus dibenahi ke depan oleh Pak Abdul, walaupun beliau kan sekarang masih ketua Golkar kan. Lalu begini juga Kak, kita tahu pemilih kita kan banyak pemilih milenial. Pak, sosok wakil Al-Hidayat ini belum mampu Kak untuk menarik milenial. Kalau Kakak lihat. Kalau belum mampu, saya pikir sudah clear lah. Karena banyak yang di ini. Cuman mungkin ya, pemilih milenial kita tidak teredukasi secara politik. Itu menurut saya. Jadi hanya janji begini, janji begitu, tapi tidak kepada sistem bagaimana kita berpolitik dalam pemuda. Itu yang nggak clear. Selama ini kan kita kalau pemuda itu kalau bersama-sama aksi demo, ya kan, nanti udah selesai pulang, evaluasi ada. Jadi makanya kalau ke depan kalau memang mau pemuda ini dibangkitkan kembali bagaimana berpolitik, ya harus lebih banyak berdiskusi. Kemudian berdiskusinya ya produktif lah. Jangan berdiskusinya itu mencari kesalahan Pemda terus-terusan. Tidak memberikan kontribusi bagaimana memperbaiki. Itu yang nanti mungkin ya inilah Pak Fairuz sama teman-teman lain yang ada di Sahabat kan. Bagaimana mengemas pemuda ini, karena pileg juga akan ada di depan kan 2029. Itu cerminan. Jangan sampai cerminan kita yang mohon maaf, yang anak SMA aja bisa duduk, yang kita sarjana mah nggak duduk. Pusing sebagai pengawas. Jadi orang tua nanti berpikir ya, kamu disekolahkan anak tinggi gitu ya. Oh, saya disekolahkan anak jadi gitu ya. Aduh. Jadi tidak tersampaikan lah, sosok Dayat mungkin itu belum menjadi pilihan representatif. Ya, itu yang kita lihat sekarang. Kita tidak tahu faktanya apa sebenarnya, karena kan baru aja selesai pemilunya. Evaluasi ini anak-anak muda. Telusuri apa penyebabnya ya kan? Oke, nggak terasa ya. Mungkin closing statement nih dari masing-masing bintang tamu nih terkait dengan diskusi kita pada kesempatan kali. Dari Bang Fairuz lebih dulu, silakan. Baik. Yang pertama, saya menghimbau kepada seluruh, saya berterima kasih dulu kepada seluruh elemen masyarakat, sanak, famili, sedulur, kawan dari suku Papa, suku apapun dia yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Kita adalah Aceh Singkil. Jadi mulai hari ini, mulai detik ini juga kita mengajak untuk merekonsiliasi semuanya untuk pembangunan Aceh Singkil yang lebih baik ke depan. Salam dari Pak Oyon dan Pak Hamzah kepada seluruh masyarakat, dan juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mempercayakan suaranya hari ini kepada Sahabat. Insyaallah amanah ini kita akan jaga, kita akan rawat bersama-sama, dan kita kawal bersama-sama kepemimpinan di dalam 5 tahun ke depan. Semoga ini Aceh Singkil bisa lebih baik ke depan. Tentu kami dari tim Sahabat juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Duha yang juga telah mengawal pilkada ini, melaksanakan pilkada ini dengan baik, sejuk dan damai. Alhamdulillah untuk Aceh Singkil ya, dari dua kubu ini walaupun kalau bisa kita katakan garis keras, tapi tetap sejuk di depan mata gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini terus juga kita rawat. Terima kasih atas kontestasi yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dan lebih baik dalam membangun Aceh Singkil ke depan. Terima kasih. Itu saja dari kami. Oke, dari Bu Siska, silakan. Sedikit aja. Ya. Kepada seluruh tim Duha yang ada dimanapun di Aceh Singkil ini, mari kita kawal pemerintahan Pak Oyon Hamzah ini dengan benar-benar aspiratif, responsif untuk kepentingan rakyat. Oke, singkat Kak ya. Oke, terima kasih untuk kedua bintang tamu kita pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan kali ini bisa memberikan pencerahan begitu ya bagi seluruh masyarakat Aceh Singkil, bahwasanya kemenangan Pak Oyon Hamzah adalah kemenangan bersama ya.
mereka adalah bupati masyarakat Aceh Singkil, bukan bupati untuk timnya Pak Oyon saja, tetapi juga untuk masyarakat Aceh Singkil. Timnya Duha juga bupatinya Pak Oyon juga. Jadi mari kita tunggu hasilnya nanti. Ya, ini karena masih sementara. Ya, pengumuman langsung dari KIP Aceh Singkil ya, resminya ya. Dan terima kasih untuk kesempatan kali ini. Ketemu lagi di episode berikutnya, tentu dengan bintang tamu dan tema diskusi yang berbeda. Kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tetap di podcast. Extra.